Allah nggak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata salah. Tentu itu tidak mungkin. Nah, maknanya qada qadar kira-kira gitu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi tetap saja ini nggak boleh dipakai justifikasi untuk maksiat. Makanya jelas aturan Quran, saya mohon kamu nggak boleh salah. Ini nanti saya baca. Saya hafal tapi ini biar tamu ayatnya. Itu ayatnya kan ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu yakini saja sebagai qada qadar, supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren misalnya itu saya tidak pernah bangga karena memang ditulis kalau suatu saat Gus Bah itu keren, jadi bangganya di mana kan sesuai skena. Jadi untuk menghilangkan ujub bangga itu dengan cara iman sama qada qadar. Terus likaila tak soal wafatakum, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah kelewat. Misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri, suami, macam-macam lah, utangnya banyak, wes sudah bangkit saja, sudah takdir. Jadi mungkin ada yang mencarikan, coba ini dicarikan, mungkin di surat Hadid itu apa yang tadi dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi apa? Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum apa? Illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila taksau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atar. Jadi qada qadar ditulis supaya kamu tidak putus asa menyesali apa yang sudah kelewat dan bangga umur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden, untuk menghilangkan ujub ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi, ya biasa saja sesuai skenario. Nah, ya sama seperti sampean suatu saat tua, terus untukmu coplok, terus dredeg-dredeg, kepleset tiba. Soalnya harus senang saja. Zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, ya sudah, jadi memang akan seperti itu. Jadi ringan saja. Ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan dengan ya cukup ya. Satu lagi aja kan. Kalau nggak salah itu surat Hadid. Biar ditahukan suratnya. Diumumkan siapa? Surat apa? Hadid. Hadid 22. Hadid 22 ya. Hadid 22. Berdiri aja nggak apa-apa. Oh enggak, oh ya nggak apa-apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kehormatan sama Kiai. Ya. Sebenarnya saya baru kenal Kiai itu 3 minggu yang lalu lewat YouTube. Ya. Ada yang kirim di FB saya, walaupun dengan komentar yang agak mirip lah. Iya, iya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Kiai membahas masalah perang Khandaq, yang mengatakan bahwa Nabi itu waktu itu satu saja tidak tahu apa-apa, tapi Salman yang menyampaikan ini komentarnya netizen anak-anak. Tapi pertanyaan saya itu bukan itu Pak. Iya, gimana? Pertanyaan saya itu saya tertarik kenapa cara pasang sokoknya itu ada rambut di. Iya. Yang kedua, sebenarnya hal umum. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah dari aku meskipun satu ayat itu enggak. Walaupun itu cuma satu ayat. Dari aku balighu anni walau ayat. Yang itu menurut saya menjadi dengan dunia medsos saat ini orang yang betul-betul mungkin bukan cuma sekedar satu ayat, cuma satu kata itu di broadcast yang mungkin
memacu perdebatan. Makanya ini begini, namanya siapa? Sulaiman. Begini aja, ini saya jawab. Tapi ini ringan, sama relax saja santai. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh. Madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya, padahal Nabi itu dikawal oleh nubuah. Ini bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitab walal iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didhawuhi Allah makun tatadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh. Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun sewu bukannya ngeritik, bukannya apa. Mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu itu bukan sifat dzam tapi sifat madh memuji. Di Quran banyak kalimat makun tatadri mal kitab walal iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku dan itu dia jadi Nabi. Wah itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, madh. Nggak bisa baca juga. Madh, sifat pujian. Kalau kamu udah bisa baca buruk sekali. Itu jelas. Ya kan, tahu semua kan ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena wah. Ya, soal gaya peci saya ini Islam khas ya, khas ini. Nah, yang ini yang penting, yang pertanyaan sampean terakhir bali wa ani walau aja. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan. Mengutip kutipan tokoh atau apa hanya sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa Arab. Innallaha la yastahi terus wakaf ya Pak. Terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Sehingga di ilmu Quran itu diatur